Selamat pagi, sahabat seri Anugerah. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahagia boleh bertemu kembali dalam channel seri Anugerah. Sebelum melakukan pekerjaan dan pelayananmu, marilah kita dibekali oleh firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita untuk hari ini, diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat 54. Saya baca buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya setiap kelompok masyarakat memiliki pengetahuan tersendiri tentang gejala-gejala alam yang biasa mereka lakukan sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misalkan mereka yang tinggal di pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan, mereka mengetahui kapan badai akan datang, dari arah mana angin berhembus, dan kapan di titik mana ikan lebih banyak. Nah, setelah mereka mengetahui itu dan menentukannya sesuai dengan pengalamannya, maka pada saat itulah mereka pergi melaut atau pergi untuk menangkap ikan. Dan tentu juga saudara-saudara kita yang ada di daerah pegunungan yang mengandalkan hidupnya dari pertanian di sekitaran tepian sungai juga mengetahui kira-kira di bulan keberapa hujan yang cukup sehingga mereka boleh menanam padi dan mereka boleh mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan tentu ini tidak perlu harus duduk di bangku kuliah yang tinggi-tinggi, karena ini adalah kebijakan-kebijakan atau pengalaman-pengalaman lokal dari setiap suku atau komunitas di mana mereka berdiam atau bertempat tinggal. Ini sudah ada, dan tentu perlahan tapi pasti perkembangan juga semakin besar dan pesat, dan kemajuan atau teknologi tidak bisa dihempang. Nah, pada akhirnya setiap manusia memiliki kesempatan untuk lebih baik lagi, untuk lebih banyak boleh mendapatkan hasil yang luar biasa. Setelah ilmu pengetahuan tentang pertanian, perikanan, dan yang lain semakin banyak, semakin tinggi, maka yang dahulu para saudara-saudara kita yang hidup dari pertanian, menanam padi hanya sekali setahun, sekarang bahkan mereka sudah ada yang menanam padi atau panen 2 kali setahun atau bahkan yang 3 kali. Yang tadinya mungkin 1 hektar, katakanlah beberapa ratus kaleng, tetapi dengan kemajuan mereka sudah bisa mengambil beberapa ton dalam 1 hektar. Demikian juga para nelayan-nelayan kita yang awalnya mereka hanya mengambil sekedar untuk makan sendiri dan selebihnya untuk ditukarkan hanya untuk garam atau beras. Malahan sekarang sudah banyak saudagar-saudagar atau para nelayan-nelayan kita yang makmur. Ini apa? Ini adalah berkat atau kesempatan yang semakin luas, semakin besar dalam setiap orang untuk meraih sebanyak-banyaknya kehidupan yang lebih baik, lebih makmur di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, dalam kehidupan postmodern kita juga kita melihat ada banyak aneka kesibukan di tengah-tengah dunia kita ini. Semakin banyak manusia yang hidup di dalam target.
yang bisa aja kita kelihatan seolah-olah segar, tampak luar, tetapi sebetulnya dia sudah sangat menderita karena ada target-target tertentu yang mungkin ditimpakan oleh perusahaan, ditimpakan oleh para pimpinan-pimpinnya, sehingga mereka sering sekali merasa tertekan, dan ada banyak juga yang pada akhirnya menderita sakit. Coba kita lihat, ada banyak sakit-sakit yang sekarang sangat luar biasa. Ada sakit diabetes, ada sakit asam urat, serangan jantung, bahkan kanker, dan akhir-akhir ini kita semua dilanda ketakutan dengan pandemi COVID-19. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam kecenderungan kita sehari-hari ini, kita sangat manusia sudah mulai sangat pintar membaca gejala alam. Pintar melihat peluang. Ada yang pintar melihat peluang bisnis. Ada yang pintar melihat peluang untuk mendapatkan jabatan tertentu dan sebagainya. Persoalan cara itu nomor 2. Ada yang caranya yang baik, ada cara yang kurang baik. Persoalannya adalah, apa yang kamu cari, wahai musafir, wahai para pengembara di dunia ini, di dunia milik Tuhan? Kita sering sekali sangat capek mengejar, mencoba meraih sebanyak-banyaknya kemakmuran, harta, uang, dan pangkat. Seolah-olah itu segala-galanya. Saudara, di hari-hari ini kita mendengar ada lagu pujian yang sangat populer yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Ya, memang hidup ini adalah kesempatan untuk meraih yang baik, tetapi juga ingat, Tuhan juga memberikan sebetulnya waktu bagi kita, kapan kita bekerja, kapan kita beristirahat, kapan kita untuk menyembah. Ambil kesempatan untuk menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Ambillah kesempatan untuk memelihara hidupmu, hidup kerohanianmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat sedikit sekali kita bisa melihat bagaimana orang untuk menjaga hubungannya dengan Tuhan, seolah-olah yang di dunia ini adalah segala-galanya. Pergunakanlah kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Tetapi ingat, setelah engkau mati, kamu kemana? Yang di dunia ini tidak akan engkau bawa ke Firdaus. Tuhan sudah menunggu engkau di Firdaus. Tuhan sudah menunggu engkau di singgasananya. Jangan sampai hal-hal di dunia ini yang menjadikan engkau tidak bersama dengan Dia. Untuk itulah Rasul Paulus pernah menasihatkan kepada jemaat yang di Efesus, di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus yang juga telah mengasihi kita, mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadilah anak penurut Allah, hidup di dalam kasih. Orang yang hidup di dalam kasih bukan membenci harta, bukan membenci pangkat. Orang yang hidup di dalam kasih mempergunakan segala yang dia miliki. Dia punya ambil kesempatan itu, dan ketika dia memiliki itu, memiliki harta, uang, pangkat yang cukup, dia juga mengambil kesempatan untuk berdoa dengan baik, untuk mendengar Tuhan dengan baik, untuk mendirikan mezbah di rumahnya bersama memuliakan Allah. Saudara, akhirnya saya mau mengatakan selamat menebar kebaikan. Ingat, hidup ini kesempatan untuk berdamai dengan Sang Pemilik kehidupan, kesempatan untuk berdamai dengan sesama, kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami tidak hanya mengambil kesempatan untuk kemakmuran di dunia ini, tapi kami tahu juga mengambil kesempatan, mengambil waktu yang baik dan cukup bersekutu dengan Engkau, memuliakan Engkau, menjalin
persaudaraan dengan sesama kami. Amin.